Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzi Maulana Alam, nomor NIM 21051204031, S1 Teknik Informatika kelas A 2021. Saya akan merepresentasikan Traveling Salesman Problem atau TSP. Traveling Salesman Problem atau TSP adalah suatu permasalahan di mana seorang salesman harus melalui semua kota yang dituju dengan jarak yang paling pendek, dan setiap kota hanya boleh dilalui satu kali. Penyelesaian dalam TSP adalah jalur yang dilalui oleh salesman sesuai dengan batasan. Penyelesaian terbaik adalah jalur yang terpendek, jalur dengan jarak terpendek. TSP merupakan salah satu contoh permasalahan dengan kemungkinan penyelesaian yang sangat banyak. Traveling Salesman Problem dibedakan menjadi dua bagian, yaitu ada Traveling Salesman Problem simetris dan ada Traveling Salesman Problem asimetris. Perbedaannya yaitu Traveling Salesman Problem simetris adalah TSP yang jalur dengan biaya atau jarak perjalanan dari kota A ke kota B sama dengan biaya atau jarak perjalanan dari kota B ke kota A. Jadi biayanya mau menuju, misal dari kota A ke kota B itu ongkosnya sama jarak yang dilaluinya juga sama, jarak tempuh ini. Yang jika Traveling Salesman Problem asimetris adalah TSP yang jalur dengan biaya atau jarak perjalanan dari kota A ke kota B tidak sama dengan biaya atau jarak perjalanan dari B ke kota A. Jadi ini kebalikannya dari simetris. Simetris, biaya untuk menuju ke kota dari kota A ke kota B berbeda dengan biaya kota B ke kota A, gitu. Oke. Metode penyelesaian Traveling Salesman Problem apa aja, yaitu ada algoritma brute force, algoritma Grady, Silumated annealing, algoritma genetik. Yang pertama algoritma brute force. Algoritma brute force adalah jenis algoritma yang lurus atau bisa disebut algoritma piring. Algoritma brute force merupakan bentuk algoritma yang sangat kompleks, karena untuk dapat menyelesaikan masalah dengan teknik straightforward atau lempeng dibutuhkan banyak masukan dan juga pertimbangan logis, sehingga dapat diperoleh suatu keputusan penyelesaian masalah yang langsung mengacu pada atau menuju hasil yang diinginkan. Algoritma brute force pada permasalahan TSP dengan menggunakan konsep exhaustive search. Berikut contoh yang saya tampilkan, yaitu ada 4 kota atau 4 node A, B, C, D dengan jarak yang telah ditentukan pada gambar. Pemecahan masalah untuk graf di atas dapat diselesaikan sebagai berikut, yaitu dengan cara dienumerasikan langkah sejumlah n-1 faktorial. Jadi dengan node n itu ini yang ABC, node ABCD ini ada 4, maka didapatkan jumlah pilihannya dengan rumus tadi. n-1 faktorial, n dimasukkan jadi 4-1 faktorial
Jadi 3 faktorial 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Dari graf di atas maka didapatkan langkah yang dapat dihasilkan seperti ini. Dari graf di samping langkah yang dihasilkan seperti berikut. Tapi pertama-tama mari kita pilih salah satu node sebagai node awal. Saya mengambil node yang A dan ini dari ke A ke B 5, A B C 4, C D 9, D A 2, jaraknya 20 satuan. Yang kedua A D DB BC CA jaraknya 21, AC CB BD DA jaraknya 21 juga. Yang ketiga AD DC CB BA hasilnya jaraknya 20. Yang keempat AC CD DB BA hasilnya 29. Yang terakhir AB BD DC CA yang hasilnya 29. Ini kenapa bisa ada 6? Yang sebelumnya menggunakan rumus yang ini, jadi mengenumerasikan langkah sejumlah. Jadi bisa diketahui ada beberapa cara dalam mencari jalur yang bisa dilalui. Jadi kita bisa mengambil salah satu jarak terpendek, misalnya yang ke-1 dan yang ke-4. Oke, lanjut. Algoritma Grady. Algoritma Grady adalah jenis algoritma yang bisa disebut algoritma yang serakah, dikarenakan dalam hal penyelesaian masalah algoritma Grady langsung memecahkan masalah pada saat itu tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari masalah yang bersangkutan. Contohnya, misal diberikan N buah kota, diketahui jarak antar setiap kota satu sama lain. Temukan perjalanan terpendek yang melalui setiap kota lainnya hanya sekali dan kembali ke kota asal keberangkatan. Ini saya membuat ABCD lagi dengan jarak-jarak yang sudah ditentukan. Tinggal jawab. Saya mengambil kota A sebagai kota asal keberangkatan. Lalu ada cara pertama yang hasilnya ada 32, cara kedua 45, dan cara ketiga ada 32. Sebenarnya masih ada beberapa cara lagi, cuman saya memperpendeknya. Jadi saya ketemu jarak terpendek yaitu yang nomor 1 dan nomor 3, yaitu 32 satuan jarak. Oke, lanjut. Yang metode simulated annealing. Masalah TSP biasanya dirumuskan dalam hal meminimalkan panjang lajur untuk mengunjungi semua kota. Tetapi proses simulasi annealing bekerja dengan baik dengan tujuan memaksimalkan panjang rencana perjalanan. Jika Anda mengubah sasaran dalam daftar drop down dari minimal menjadi maksimal, fungsi biaya yang dioptimalkan akan menjadi negatif dari panjang jalur yang menghasilkan pencarian jalur terpanjang. Oke, sekarang penyelesaian
penyelesaian TSP dengan simulated annealing. Dan di dalam simulated annealing ada beberapa faktor yang bisa digunakan untuk menentukan jalur. Misalkan jumlah kota yang akan dikunjungi itu adalah NC, dan kota-kota yang disimpan pada larik disimbolkan L, lalu memunculkan atau membangkitkan dua bilangan sembarang antara 1 sampai NC, sampai jumlah kota yang akan dikunjungi. Misalkan kedua bilangan itu adalah N1 dan N2 dengan N1 kurang dari N2, dan depan merupakan L1 kota larik posisi pertama sampai LN-1, lalu tengah LN-1 sampai LN-2, belakang LN2 plus 1 sampai LNC sampai belakang ya. Oke. Dan ada lagi memunculkan bilangan random atau sembarang disimbolkan R. Apabila R itu kurang dari 0,5, maka depan baru merupakan depan, tengah baru diisikan sebagai tengah ini, tengah yang ini, tapi ditulis kembali dalam urutan yang terbalik, dan belakang baru adalah posisi belakang, dan L baru itu maksudnya larik baru dan berisikan dari depan baru, tengah baru, belakang baru. Dan jika apabila bilangan randomnya itu lebih dari sama dengan 0,5, maka diambil sementaranya, yaitu bilangan depan dan bilangan depan jarak kota ke depan, yang depan dan belakang. Misalkan memiliki M itu elemen, bangkitkan bilangan random R dengan nilai antara 1 sampai M. Depan baru yaitu sementara 1 banding R, yang tengah baru berisi dari yang tengah, belakang baru berisi sementara R plus 1 banding M, dan larik baru sama dengan depan baru yang sebelah sini, depan baru, tengah baru, dan belakang baru. Contoh, misalkan jalur yang ada adalah L-nya itu ada 4, 3, 6, 9, 11, 2, 5, 17, 1, 7, 8, 12, 10. Ini NC, maksudnya jumlah kota yang akan dikunjungi ada 12, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, NC-nya jadi 12. Lalu kita bangkitkan bilangan randomnya. Misal N1 posisi pertama ini 4 dan N2 sama dengan 10 yang belakang, maka yang depan berisikan jarak kota yang dikunjungi yang bagian depan kita ambil 436, yang tengah ambil 9, 11, 2, 5, 1, 7, 8, dan di belakang 12 dan 10. Lalu kita bangkitkan bilangan R. Apabila R kurang dari 0,5, maka depan yang baru masih tetap 436, dan yang tengah baru ini dibalik ya urutannya, seperti yang tadi dijelaskan sebelumnya, 8, 7, 1, 5, 2, 11, 9 dibalik okay. Lalu belakang barunya masih tetap 12, 10, dan larik barunya yaitu 4, 3, 6, 8, 7, 1, 5, 2, 11, 9, 12, 10. Oke.
Jika R-nya lebih dari sama dengan 0,5 maka diperoleh sebagai berikut. Yang sementara 4, 3, 6, 12, 10. Kenapa? Mari kita lihat lagi. Sementara berisi dari depan dan belakang. Depan dan belakangnya itu ini 4, 3, 6, 12, 10. 4, 3, 6, 12, 10. Oke. Dan elemennya di dalam sementara itu ada 5. Oke, M 5. Bangkitkan bilangan R, misal R sama dengan 2. Oke. Depan baru masih tetap kita ambil ini 4, 3 dan tengah baru diambil dari yang sebelah sini kemungkinan. Oh iya, tengah baru masih tetap sama ya. Oke, tengah baru masih tetap sama. Diambil yang tengah ini, bagian ini kita tulis kembali, kita masukkan kembali yang belakang baru, kita tulis belakang baru yang ini. Sisa dari sementara bilangan sementara kan diambil yang depan 4, 3. Jadi yang belakang tinggal kita ambil 6, 12, 10. Jadi larik terbaru dari contoh ini yaitu 4, 3, 9, 11, 25, 1, 7, 8, 6, 12, 10. Oke, lanjut metode berikutnya yaitu algoritma genetik. Algoritma genetik merupakan algoritma pencarian yang didasarkan pada mekanisme seleksi alamiah dan genetika alamiah karena didasarkan pada teori-teori dalam ilmu biologi. Banyak istilah dan konsep biologi yang digunakan dalam algoritma ini. Penerapan algoritma genetik untuk menyelesaikan kasus TSP melalui beberapa langkah, yaitu mempersiapkan beberapa titik lokasi dan melakukan pencarian rute jalur pendek yang menghubungkan dua titik lokasi. Oke, sekian. Bila ada kurang mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.